Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Bun, perkenalkan nama saya Pita Nadia, NPM 20130220008 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Berikut penjelasannya. Tahap remaja adalah tahap peralihan dari tahap anak-anak menuju dewasa. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada tahap remaja sangatlah penting. Dengan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada tahap remaja, guru memperoleh banyak manfaat. Antara lain, 1. Dapat memberikan motivasi atau nasihat kepada peserta didik. Guru tidak hanya berperan dalam pelaksanaan pelajaran, tetapi berperan juga sebagai pembimbing. Misalnya, ketika ada peserta didik yang terpengaruh temannya untuk membolos sekolah atau bahkan putus sekolah karena sering bermain dengan temannya atau salah pergaulan, disinilah guru dapat memberikan motivasi atau nasihat agar ia tidak mudah terpengaruh. Sebab pada masa remaja, perkembangan kognitifnya mengenai pemikirannya bertahan di beberapa perilaku. Yang kedua, dapat membantu guru dalam memberikan respon yang tepat pada peserta didik. Manfaat yang ketiga, dapat memberikan harapan realistis kepada peserta didik. Pendidik harus memberikan harapan yang realistis kepada peserta didik dan memodifikasi harapan-harapan pada peserta didik yang kurang realistis. Harapan yang tidak realistis dari peserta didik atau kebohongan itu dapat tidak disukai oleh peserta didik. Manfaat yang keempat, dapat mengenali kapan perkembangan normal dan perkembangan yang tidak normal terjadi pada peserta didik tahap remaja, dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi aspek emosi, aspek fisik, aspek moral, aspek sosial, dan lain-lain. Jika guru mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada tahap remaja yang normal, memungkinkan pendidik atau guru untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan yang akan terjadi pada perubahan fisik maupun perubahan tingkah lakunya. Yang kelima, guru dapat memberikan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan perkembangan peserta didik pada tahap remaja. Manfaat yang keenam, dapat mengenali dan memahami peserta didik dengan baik dan tidak membeda-bedakan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Terkadang, pendidik secara tidak sadar melakukan pilih kasih terhadap salah satu peserta didiknya. Contohnya, ketika guru memberi soal di papan tulis, guru biasanya hanya menunjuk peserta didik yang dikenalnya saja. Misalnya, peserta didik yang pintar atau yang nakal. Hal tersebut tidaklah baik karena dapat menimbulkan kecemburuan antara peserta didik yang lain. Apalagi peserta didik pada tahap remaja memiliki emosi yang tidak stabil, cenderung meluap-luap pada saat tertentu. Proses belajar peserta didik melalui 3 fase pada saat belajar. Fase pertama yaitu fase kognitif, di mana siswa mendapatkan ilmu dari gurunya. Pada fase ini, peserta didik memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktivitas yang akan dipelajari. Diharapkan peserta didik mendapat keterampilan intelektual. Fase yang kedua adalah fase asosiatif, di mana peserta didik akan melakukan latihan dari ilmu yang sudah diajarkan dalam fase sebelumnya. Diharapkan peserta didik mampu mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan oleh guru.
Fase ketiga atau fase yang terakhir adalah fase otomatis. Pada fase ini, peserta didik telah dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diajarkan oleh guru. Karena peserta didik telah memasuki fase otomatis, di mana siswa atau peserta didik dapat merespon secara cepat dan tepat ilmu yang sudah diberikan atau ilmu yang sudah diajarkan oleh guru pada fase kognitif. Bila peserta didik telah memasuki tahap otomatis, maka ia sudah mampu mengerjakan tugas tanpa berpikir lagi. Contoh dari 3 fase tersebut, untuk fase yang pertama, fase kognitif, misalnya seorang guru matematika sedang menyampaikan atau menjelaskan materi di kelas. Disinilah peserta didik akan menyerap materi yang diajarkan tersebut. Yang kedua, fase asosiatif, contohnya setelah guru menerangkan materi, selanjutnya guru akan memberikan soal terhadap peserta didik. Nah, disinilah peserta didik akan menjawab soal-soal tersebut sesuai dengan yang diajarkan sebelumnya. Yang ketiga, fase otomatis. Saat guru memberikan soal kepada peserta didik, di sini peserta didik mampu menjawab soal tersebut dengan cepat dan tepat. Menurut Waitig, setiap proses belajar selalu melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, acquisition atau tahap perolehan penerimaan informasi. Pada tahap ini, peserta didik mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Asimilasi antara pemahaman dengan perilaku baru dalam keseluruhan perilakunya terjadi pula di tahap ini. Tahap ini dalam belajar adalah tahap yang paling dasar. Kegagalan pada tahap ini dapat berakibat kegagalan pada tahap-tahap selanjutnya. Tahap yang kedua adalah storage atau tahap penyimpanan informasi. Pada tahap ini, peserta didik secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan, pemahaman, dan perilaku baru yang ia peroleh dari tahap acquisition. Peristiwa ini melibatkan fungsi ingatan, jangka panjang, dan jangka pendek. Tahap ketiga atau tahap yang terakhir adalah retrieval atau tahap mendapatkan kembali informasi. Pada tahap ini, peserta didik akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memori. Contohnya, saat ia menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Pada dasarnya, tahap ini adalah upaya dalam mengungkapkan kembali apa saja yang tersimpan dalam memori berupa informasi, simbol, pemahaman, dan perilaku tertentu sebagai respon yang sedang dihadapi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal, dan yang ketiga ada faktor pendekatan belajar. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari peserta didik. Faktor ini terdiri dari faktor psikologis dan faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik. Faktor fisiologis meliputi keadaan jasmani dan panca indera. Keadaan jasmani peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain berbeda-beda. Begitu pula dengan panca indera. Ada penglihatan, penciuman, pendengaran, kemampuan merasa, melihat, meraba. Itu berbeda pula antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Contohnya, jika ada peserta didik dalam kondisi fisik yang sakit, hal ini akan menghambat proses belajar. Sedangkan faktor psikologis meliputi bakat, minat, kecerdasan, dan motivasi.
Apa itu bakat? Bakat adalah potensi yang dibawa sejak kehadiran, sedangkan minat adalah perhatian yang mengandung unsur perasaan. Contohnya, jika ada peserta didik yang ingin belajar menari, tetapi ia tidak memiliki bakat untuk menari, tapi ia ingin untuk belajar menari, ia akan bisa untuk menari. Tetapi mungkin waktunya akan lebih lama dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki bakat dalam menari. Tetapi kedua peserta didik itu bisa berhasil, hanya yang kurang berbakat akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Motivasi ada motivasi yang bersifat intrinsik dan ada yang bersifat ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari diri peserta didik, sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari luar peserta didik. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar peserta didik. Terdiri atas faktor lingkungan sosial maupun lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial meliputi keluarga, teman, guru, dan masyarakat. Sedangkan lingkungan non-sosial meliputi rumah, sekolah, peralatan, dan alam. Contohnya, proses belajar peserta didik yang tinggal di lingkungan perkotaan mungkin akan berbeda dengan peserta didik yang tinggal di lingkungan pedesaan. Faktor yang ketiga adalah pendekatan belajar, yaitu upaya siswa meliputi strategi yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi, proses belajar bagi siapapun dan usia berapapun dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan pendekatan belajar. Karakteristik perkembangan emosi remaja antara lain perubahan fisik mempengaruhi perkembangan emosi atau perasaannya. Dan emosi biasanya bersifat temperamental atau mudah murung, mudah tersinggung, atau mudah sedih. Bentuk emosi bisa berupa amarah, rasa sedih, rasa cinta, takut, dan lain-lain. Namun, biasanya remaja pada tahap akhir sudah dapat mengendalikan emosinya. Kondisi emosi remaja yang terjadi apabila tidak dibekali oleh pemahaman dari guru maupun dari orang tua adalah terjadinya emosi yang meledak-ledak, bahkan bisa terjadi perilaku menyimpang. Contohnya, perilaku menyimpang itu antara lain membolos, keluyuran di malam hari, berjudi, rekreasi motor, mencuri, atau bahkan menggunakan barang haram atau narkoba. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk guru maupun untuk orang tua memberikan bekal pemahaman terhadap anak pada tahap remaja. Ada beberapa tahap perkembangan emosi remaja, mulai dari tahap pra-remaja, remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Tahap pra-remaja, pada periode ini terjadi gejala yang hampir sama antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Di sini perubahan fisik belum tampak jelas terlihat, tetapi remaja perempuan biasanya memperlihatkan penambahan berat badan atau kegemukan yang cepat. Gerakan-gerakan mereka terasa kaku. Perubahan ini disertai sifat kepekaan terhadap rangsangan yang berasal dari luar. Responnya biasanya berlebihan sehingga mereka mudah tersinggung dan cengeng, tetapi juga cepat merasa senang. Selanjutnya tahap remaja awal. Pada tahap ini, perkembangan gejala fisik yang semakin jelas terlihat pada perubahan fungsi-fungsi alat kelamin.
Remaja seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Akibatnya, tidak jarang mereka cenderung menyendiri, sehingga jarang pula mereka merasa terasing, kurang perhatian dari orang tua, atau bahkan merasa tidak ada orang yang memperdulikan. Kontrol terhadap dirinya bertambah sulit, dan mereka cepat marah dengan cara-cara yang kurang wajar untuk meyakinkan diri sekitarnya. Perilaku seperti ini sesungguhnya terjadi karena ada kecemasan terhadap diri sendiri, sehingga muncul dalam reaksi-reaksi yang kadang tidak wajar. Selanjutnya adalah tahap remaja tengah. Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditingkatkan oleh remaja untuk dapat menuju ke arah mampu memikul sendiri seringkali menimbulkan masalah tersendiri bagi remaja. Karena tuntutan peningkatan tanggung jawab ini tidak hanya datang dari keluarga, melainkan juga dari masyarakat sekitar. Akibatnya, remaja seringkali ingin membentuk nilai-nilai mereka sendiri yang dianggap baik, benar, dan pantas untuk dikembangkan di kalangan mereka. Apalagi jika ada orang dewasa yang ingin memaksakan nilai-nilai terhadap mereka untuk dipatuhi tanpa disertai alasan yang masuk akal menurut mereka. Bahkan orang dewasa menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dipaksakan itu. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah tahap remaja akhir. Selama periode ini, remaja memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mulai dewasa pula. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat sekitar mulai memberi kepercayaan dengan selayaknya seperti mereka. Interaksi dengan orang tua juga semakin bagus karena mereka sudah semakin pandai mengendalikan emosi mereka. Pilihan arah hidup sudah semakin jelas dan mampu mengambil pilihan serta keputusan tentang arah kehidupan secara lebih bijaksana meskipun belum bisa secara penuh. Emosi pada tahap remaja ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Yang bersifat positif misalnya rasa cinta, bahagia, rasa sayang, rasa rindu. Tetapi untuk yang bersifat negatif, contohnya adalah mudah marah, kecewa, takut, sedih, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja antara lain 1. Perubahan jasmani. 2. Perubahan pola interaksi dengan orang tua. 3. Perubahan interaksi dengan teman. 4. Perubahan pandangan. Dan yang kelima, perubahan interaksi dengan sekolah. Emosi remaja merupakan potensi yang luar biasa. Yang diperlukan adalah mengatur emosi remaja agar dapat mengembangkannya pada aktivitas yang aktif dan kreatif. Kematangan emosi berkaitan erat dengan umur seseorang. Bila remaja sudah matang emosinya, maka ia sudah mampu mengekspresikan emosi tersebut pada situasi dan kondisi yang tepat sehingga memudahkan dalam beradaptasi. Jadi, jika remaja sudah memiliki kematangan dalam emosinya, maka tingkat kenakalan remaja akan rendah. Dan bila tingkat kenakalan remaja rendah, maka tingkat prestasi remaja tersebut akan tinggi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan aktivitas belajar peserta didik agar mereka mampu menyeimbangkan antara berpikir dan mengingat. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan pengulangan. Pengulangan bisa berupa ujian. Saat ujian, peserta didik akan menggunakan daya pikir dan ingatannya untuk menjawab soal ujian tersebut. Cara yang kedua adalah membiasakan peserta didik
agar tidak terpaku pada satu indera saja, tapi semua panca indera. Tidak semua peserta didik dapat menghafal pelajaran hanya dengan cara membaca saja atau dengan indera penglihatan. Ada juga peserta didik yang lebih cepat menghafal dengan cara mendengar atau indera pendengar. Jadi, alangkah baiknya jika menggunakan semua indera dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bermain permainan yang dapat mengasah otak. Hal ini mampu melatih daya pikir dan daya ingat peserta didik. Misalnya, dalam permainan tebak-tebakan, peserta didik akan terdorong untuk mengingat kembali apa yang sudah ia baca atau ia pelajari. Yang keempat, memacu ingatan dengan mempraktekkan apa yang telah dipelajarinya. Misalnya, dalam mempelajari teori tentang cara berenang, peserta didik juga dituntut agar mampu mempraktikkannya, karena pengalaman biasanya susah untuk dilupakan dibandingkan dengan teori yang hanya dibaca atau didengar saja. Yang kelima, hal yang paling penting adalah memberi motivasi, karena jika tidak ada motivasi baik dalam peserta didik maupun dari dorongan guru kepada peserta didik akan cenderung kurang tertarik atau bahkan malas-malasan untuk belajar. Ingatan terbagi menjadi dua, yaitu ingatan jangka panjang dan jangka pendek. Ingatan jangka pendek meliputi informasi yang dipikirkan saat itu juga dan disadari. Sedangkan ingatan jangka panjang kapasitasnya lebih besar dan berisi ingatan pribadi. Setiap peserta didik memiliki sikap yang berbeda-beda dalam berpikir dan mengingat. Contohnya, ada peserta didik yang bisa membaca tetapi sulit untuk menuliskan apa yang dibaca atau dia. Sebaliknya, ada juga peserta didik yang dapat menulis tapi tidak dapat membaca. Yang ketiga, ada peserta didik yang hanya tahu nulis tetapi tidak bisa mengaplikasikan nulisannya ke dalam bentuk soal atau mengerjakan soal. Yang keempat, ada pula peserta didik yang belajar dengan sistem kilat. Biasanya sistem kilat ini dilakukan peserta didik saat besoknya menjelang ujian. Jadi cepat-cepat membacanya. Nah, itu biasanya tidak baik. Disinilah pentingnya keseimbangan antara berpikir dan mengingat, agar aktivitas belajar pada peserta didik dapat dilakukan dengan maksimal. Motivasi sangatlah penting dalam kegiatan belajar, karena motivasi memberi dorongan semangat belajar dan dapat membentuk seberapa besar minat belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki motivasi dalam belajar, maka ia akan menggunakan kognitif yang lebih tinggi, sehingga peserta didik dapat menyerap dan menangkap materi dengan lebih baik. Sementara lain halnya dengan peserta didik yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi, maka tidak ada atau bahkan tidak akan berhasil dengan maksimal. Cara melihat motivasi peserta didik yang kurang adalah dengan melihat semangat atau tidaknya peserta didik dalam belajar atau tertarik tidaknya terhadap materi yang dijelaskan. Jika ia kurang bersemangat atau bahkan tidak tertarik untuk belajar, maka motivasi peserta didik itu kurang. Contohnya, peserta didik yang seperti itu misalnya tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi, atau malah asik mengobrol dengan temannya, atau tidur saat jam pelajaran berlangsung di kelas. Maka ada beberapa cara
untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Antara lain, yang pertama adalah menjelaskan atau menerangkan tujuan kepada peserta didik. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan belajar. Tujuan belajar yang jelas bisa menambah motivasi untuk peserta didik dalam belajar. Cara ini biasanya dilakukan saat guru akan memulai proses pembelajaran. Yang kedua adalah memberi hadiah. Memberi hadiah merupakan salah satu cara memberi motivasi kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi kepada peserta didik yang berprestasi. Hal ini akan mendorong peserta didik agar lebih giat lagi dalam berprestasi, agar lebih giat lagi dalam belajar. Sementara untuk peserta didik yang belum berprestasi bahkan akan termotivasi untuk mengejar prestasi seperti peserta didik yang berprestasi atau peserta didik yang diberi hadiah tersebut. Cara yang ketiga adalah membuat kompetisi. Cara ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Contohnya, guru mengadakan lomba cerdas cermat atau semacamnya di dalam kelas. Yang keempat, memberi pujian. Memberi pujian kepada peserta didik manapun yang mendapat nilai yang bagus atau peserta didik yang dapat mengerjakan tugas dengan baik, cepat, atau benar. Tentunya pujian yang membangun. Tujuannya agar mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Yang kelima, memberi hukuman. Bukan hanya memberi hadiah, tetapi hukuman juga ternyata bisa menjadi salah satu cara memberikan motivasi kepada peserta didik. Hukuman diberikan kepada peserta didik yang berbuat salah saat proses pembelajaran. Hukuman diberikan dengan harapan agar peserta didik mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi dalam belajarnya. Yang keenam, memberi kebiasaan belajar yang baik. Ajarkan kepada peserta didik cara belajar yang baik, bisa saat peserta didik sendiri maupun secara berkelompok. Cara ini diharapkan agar peserta didik lebih termotivasi dalam mengulang-ulang pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Bantu ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar, misalnya dalam mengerjakan soal matematika. Biasanya, siswa yang sulit untuk memahami soal tersebut cenderung untuk tidak langsung menyelesaikan tugas tersebut atau malah cenderung malas dalam mengerjakan tugas tersebut. Disinilah peran guru untuk memberikan atau membantu kesulitan dalam belajar siswa agar peserta didik dapat termotivasi dan lebih giat lagi dalam belajar. Cara yang selanjutnya adalah menggunakan metode belajar yang bervariasi agar peserta didik tidak merasa jenuh dan menumbuhkan dorongan dalam belajar. Contohnya, dalam mengajar, guru fisika menggunakan atau menerapkan berbagai metode pembelajaran, misalnya metode ceramah, metode diskusi, metode kerja kelompok, atau metode demonstrasi. Cara yang terakhir adalah menggunakan media pembelajaran yang baik untuk kenyamanan peserta didik saat belajar. Media yang digunakan bisa berupa visual maupun audiovisual. Contohnya, di dalam kelas terdapat proyektor yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan dorongan peserta didik agar lebih giat lagi dalam belajar. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah psikologi pendidikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.